Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat datang kembali di channel saya Devri Anggara Univen. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman dan para rekan kerja dosen serta mahasiswa-mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi Universitas DHSN Bengkulu yang telah mensupport channel saya. Dari video sebelumnya, saya telah melihat komentar teman-teman. Salah satunya berkomentar bahwa, "Bro, presentasi lu terlalu gelap." Ada juga yang memberikan pertanyaan, "Pak, kalau boleh tahu Bapak dosen apa?" Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Mengenai, saya adalah seorang dosen Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi Universitas DHSN Bengkulu. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan materi pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan satu quotes terlebih dahulu, yaitu jauh lebih sulit membuat orang sehat daripada membuat orang sakit, karya dari DeForest Clinton. Oleh karena itu, melalui Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi Universitas DHSN Bengkulu akan melahirkan para pelopor-pelopor olahraga yang siap untuk memasyarakatkan olahraga, sehingga masyarakat tertarik untuk berolahraga. Dan kita bisa membalikkan kata-kata dari DeForest Clinton menjadi jauh lebih mudah membuat orang sehat daripada membuat orang sakit. Tetapi untuk tercapainya cita-cita kita ini perlu kerjasama dari berbagai pihak, antara lain dari pemerintah, dari ahli kesehatan, dari ahli olahraga, dan juga masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat akan menjadi bugar, menjadi segar, dan tentunya akan selalu sehat. Baiklah, judul presentasi saya pada kesempatan kali ini yaitu Manfaat Olahraga dan Ilmu Kepelatihan Dasar. Langsung saja kita masuki pada slide yang pertama yang berisi pertanyaan, mengapa sih kita harus berolahraga? Untuk menjawab pertanyaan ini, jawabannya mengenai manfaat olahraga itu sendiri. Untuk manfaat olahraga ini, saya ambil pendapat dari Kathleen Zelman MPhD LD yang merupakan seorang ahli gizi dari WebMD dan juga bekerja di sana sebagai direktur kesehatannya. Zelman menjelaskan bahwa ketika kita berolahraga, tubuh akan bebas untuk bergerak. Hal ini memacu proses metabolisme dan sirkulasi darah. Hasilnya, melalui proses metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar atau peredaran darah yang lancar ini, maka tubuh akan lebih sehat dan kuat sehingga terhindar dari berbagai penyakit. Manfaat kedua yaitu membuat tubuh lebih tegap. Gerakan pada olahraga merangsang semua bagian tubuh agar lebih fleksibel, otot menjadi elastis dan tidak kaku. Pada anak-anak, olahraga sangat penting untuk menunjang postur tubuhnya. Kathleen Zelman menjelaskan bahwa anak-anak yang rutin berolahraga akan memiliki postur tubuh yang tegap dan tidak membungkuk. Manfaat yang ketiga yaitu merangsang pertumbuhan ideal. Saat tubuh digunakan dalam aktivitas berolahraga, kalori akan terbakar secara sempurna. Kathleen Zelman menjelaskan bahwa kalori yang terbakar secara sempurna tersebut akan diproses menjadi energi secara keseluruhan tanpa ada yang tersisa sedikit pun dan berpotensi menjadi lemak. Tubuh akan mendapatkan suplai nutrisi yang cukup untuk melancarkan proses pertumbuhan dan perkembangan secara ideal. Manfaat yang keempat yaitu meningkatkan daya pikir. Selain melalui olahraga ini dapat meningkatkan fisik tubuh manusia, Kathleen Zelman juga menjelaskan melalui kita melakukan olahraga yang teratur memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan daya pikir, terkhusus bagi anak-anak. Buah dari kita melakukan olahraga secara teratur ini akan membuat otak lebih tercukupi asupan gizinya. Otak berkembang secara berkala dan membuat si kecil akan lebih pintar dalam proses pembelajarannya. Manfaat yang kelima yaitu meningkatkan nafsu makan.
Manfaat ini memang lebih berperan penting bagi si kecil atau anak-anak. Gerakan yang dilakukan saat olahraga akan merangsang organ pencernaan menjadi aktif bergerak. Sehingga makanan yang masuk ke perut akan diproses secara keseluruhan. Dan hasilnya anak atau si kecil akan merasa lapar dan pada akhirnya mereka akan lahap untuk makan. Demikian manfaat olahraga yang disampaikan oleh Kathleen Zellman yang merupakan seorang ahli gizi nutrisi dari WebMD dan juga bekerja sebagai direktur kesehatan di sana yang bertempat di Amerika Serikat. Baiklah, kita masuki pada slide yang kedua, yaitu berisi tentang pengertian dan definisi latihan. Pengertian latihan ini saya ambil dari dua pendapat ahli. Yang pertama dari Bompa pada tahun 1994 dan pendapat yang kedua yaitu oleh Fox Bauer dan Fox pada tahun 1993. Baiklah, pendapat yang pertama yaitu oleh Bompa pada tahun 1994 yang menjelaskan bahwa latihan adalah suatu kegiatan olahraga yang dilakukan secara sistematis dan dalam jangka waktu yang panjang dan ditingkatkan secara bertahap dan perorangan yang berfungsi untuk membentuk manusia yang berfungsi fisiologis dan psikologisnya untuk memenuhi tuntutan tugas. Pendapat ahli yang kedua yaitu dari Fox, Bauer, dan Voss pada tahun 1993 yang menyatakan bahwa latihan adalah suatu program latihan fisik untuk mengembangkan kemampuan seorang atlet dalam menghadapi suatu pertandingan yang penting dan juga memperbaiki keterampilan dan meningkatkan kemampuan seorang atlet. Dari pendapat dua ahli tersebut dapat saya simpulkan bahwa latihan merupakan sebuah program kegiatan olahraga yang direncanakan dan dirancang secara sistematis dan memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu meningkatkan kemampuan keterampilan seorang atlet sehingga pada saat melaksanakan pertandingan atau perlombaan fisik dan mentalnya sudah siap. Baiklah, kita masuki pada slide yang selanjutnya mengenai prinsip-prinsip latihan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 5 prinsip latihan. Yang pertama yaitu prinsip beban lebih atau overload. Yang kedua yaitu prinsip spesialisasi atau kekhususan. Yang ketiga yaitu prinsip individual atau perorangan. Yang keempat prinsip variasi. Dan yang kelima yaitu prinsip menambah beban latihan secara progresif. Baiklah, kita masuki pada prinsip yang pertama yaitu prinsip beban lebih atau overload. Konsep dari beban lebih ini berkaitan dengan intensitas latihan. Artinya, beban akan bertambah dari beban yang sebelumnya. Bompa pada tahun 1994 menjelaskan bahwa pemberian beban lebih harus melebihi kegiatan sehari-hari secara teratur. Hal tersebut bertujuan agar sistem fisiologis dapat menyesuaikan dengan fungsi yang ditujukan dan dalam tingkat kemampuan yang lebih tinggi. Contoh akan saya berikan yaitu mengenai seorang atlet muda memiliki nadi maksimal 180 sampai 190 kali per menit. Dan untuk melakukan latihan beban lebih ini harus bertambah secara bertahap. Artinya tidak bisa kita langsung menggunakan latihan secara terus-menerus pada nadi maksimal. Artinya harus ada latihan secara bertahap. Contoh lain akan saya berikan mengenai beban atau latihan beban. Latihan beban pada beban lebih ini, pada beban lebih atau overload ini, seperti contohnya menaikkan beban latihan. Seperti kita apabila melakukan bench press mampu mengangkat seberat 50 kg. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mencoba untuk mengangkat bench press tersebut pada tingkat 55 kg. Atau dapat juga dilakukan dengan memperbanyak ulangan yang dilakukan pada saat mengangkat. Apabila sebelumnya kita mengangkat hanya dengan 8 kali
repetisi atau pengulangan, pada pertemuan selanjutnya kita akan mencoba dengan 12 kali angkatan. Baiklah, kita masuki pada prinsip yang kedua, yaitu prinsip spesialisasi atau kekhususan. Maksudnya adalah latihan harus dikhususkan sesuai kebutuhan pada setiap cabang olahraga dan tujuan latihan. Dan pada cabang olahraga memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Saya berikan contoh seperti halnya bola basket yang lebih spesifik menggunakan otot lengan. Artinya lebih berfokus kepada lengan seperti pada saat melakukan set shot atau melakukan jump shot dan melakukan 3-point shot. Selanjutnya yaitu sedangkan untuk bola kaki lebih berfokus kepada otot tungkai. Artinya dia pada saat melakukan tendangan, baik itu tendangan dalam, tendangan bagian luar, dan tendangan dengan punggung kaki. Bompa sendiri pada tahun 1994 menyampaikan bahwa latihan harus dilakukan secara khusus sesuai dengan cabang olahraga dan pertandingan yang akan dilakukan dan juga terkait dengan anatomis dan fisiologis seorang atlet. Baiklah, kita masuki pada prinsip yang ketiga, yaitu prinsip individual atau perorangan. Bompa pada tahun 1994 menyatakan bahwa latihan harus memperhatikan dan memperlakukan seorang atlet sesuai dengan kemampuannya, potensi, dan karakteristik belajar serta kekhususan olahraga. Sesuai karakter fisiologis dan psikologis atlet, kebutuhan atlet harus jelas dengan kebutuhan latihannya untuk meningkatkan kemampuannya. Contoh untuk prinsip latihan perorangan ini atau individual ini yaitu dengan membedakan antara latihan atlet senior dan atlet junior. Misal, atlet senior mampu melakukan push up sebanyak 50 kali per menit, sedangkan atlet junior hanya mampu melakukan 30 kali per menit. Dan apabila dia melakukan latihan pada intensitas 50%, maka atlet senior akan melakukan 25 kali per menit. Sedangkan untuk atlet junior akan melakukan 15 kali per menit. Tidak boleh untuk atlet junior memaksakan seperti halnya memaksakan push up sebanyak 30 kali atau sama dengan atlet senior. Itu tidak boleh. Artinya ada faktor individual atau perorangan dari atlet tersebut. Baiklah, kita masuki pada prinsip yang keempat, yaitu prinsip variasi. Bompa pada tahun 1994 menyatakan bahwa latihan harus bervariasi dengan tujuan agar sesuatu yang bersifat monoton atau kebosanan tidak terjadi dalam latihan. Contohnya seperti dalam olahraga bola basket. Apabila latihan dribble hanya melakukan lurus saja ke depan selama berkali-kali akan menimbulkan kebosanan baik itu pada peserta didik maupun pada atlet. Bisa dilakukan berbagai variasi, misal latihan dribble secara zigzag atau latihan crossover dribble atau juga dengan latihan dribble dengan kombinasi dengan shooting. Baiklah, kita masuki pada prinsip yang kelima atau prinsip yang terakhir, yaitu prinsip menambah beban latihan secara progresif. Bompa pada tahun 1994 menyatakan bahwa dalam melaksanakan latihan harus melakukan penambahan beban latihan yang ditingkatkan secara bertahap, teratur, dan ajak sampai beban maksimum seorang atlet tersebut. Contohnya yaitu seperti atlet yang sudah terbiasa melakukan latihan intensitas 60-70% selama waktu 25-30 menit, dia harus menambah waktu latihannya pada pertemuan berikutnya yaitu sampai 30 hingga 45 menit. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.